Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Haleluya, haleluya. Saya begitu bersuka cita karena melihat Bapak Ibu Saudara setia di dalam doa pagi kita, ya. Dan saya yakin dan percaya setiap ibadah kita kepada Tuhan mendatangkan kebaikan. Amin. Yuk pagi hari ini kita datang sama Tuhan. Dan kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih, Engkau baik. Bila Engkau tidak berserta dengan kami, kami tidak mau melangkah, kami tidak mau berjalan. Dengan begitu hidup kami aman Tuhan, karena kami selalu mengandalkan penyertaan-Mu. Kami selalu mengandalkan kekuatan-Mu, dan kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, bahkan kekuatan orang lain. Kami hanya mengandalkan Engkau, sebab Engkaulah perlindungan kami. Engkau Tuhan, pokok keselamatan kami. Kami percaya kepada Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami sama-sama mau datang kepada Tuhan, menyembah, memuji-Mu, biar Engkau disenangkan. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, amin. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ketika Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, kami akan banyak melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Kami mau terus nyatakan sama-sama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkah kami dengan kasih karunia-Mu. Ya Bapa, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami mau terus percaya kepada Bapa. Apapun terjadi dalam hidup kami Tuhan, sama-sama lagi katakan dengan saya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Dengan iman katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersyukur, kita menyembah Dia. Dia Tuhan yang menyertai kita. Oh, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, Dia tetap menyertaimu. Kita perlu pimpinan Tuhan. Mari kita sembah, kita bersyukur lebih banyak kepada Tuhan pagi hari ini. Biar roh kita menyala-nyala dan kita melayani Dia. Mari berikan korban syukur kita kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih, terima
terima kasih. Haleluya. Penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Tidak mau kami ragu, tidak mau kami takut. Oh, kami sungguh percaya Yesus Engkau baik. Hadirat-Mu mengalir. Oh, hadirat-Mu kami sembah. Kau baik bagi kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu bagi kami, Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih, Bapa. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, nyaman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau begitu setia bagi kami, Tuhan. Kau buktikan kasih setiamu bagi kami. Sama-sama kita nyatakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat
memerlukan hadirat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan dan akui. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kesetiaan-Mu Kau nyatakan setiap waktu. Ya Yesus, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran
percaya kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau sama-sama belajar tentang penyertaan Tuhan. Bapak berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh dong kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh haleluya. Ya, kalau kita semuanya bersemangat, enak hidup itu Bapak Ibu Saudara. Kalau lemah semangat kita, maka kering tulang kita. Betul enggak? Firman Tuhan ada ya kan? Ya, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Kalau tulang kita kering, aduh rasanya kayak orang nggak bisa jalan Bapak Ibu Saudara. Kayak orang bener-bener lumpuh total ya kan. Nggak bisa ngapa-ngapain, hopeless gitu. Nggak punya pengharapan. Ketika orang itu punya pengharapan, dia pasti mau bergerak, mau berkarya, mau berdoa. Amin. Ya, kalau kita orang-orang yang punya pengharapan, pasti semangat hidup kita. Walaupun di sekeliling kita rasa-rasanya seperti meninggalkanmu, seperti tidak peduli denganmu, tapi di dalam Tuhan Dia selalu menyertai. Di dalam penyertaan Tuhan ada berkat, ada urapan, ada kuasa, ada pernyataan-pernyataan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada perkataan Tuhan. Seharusnya bangsa Israel dulu bersyukur sekali. Karena apa? Karena bangsa Israel itu bisa mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai bangsa Israel nggak bisa dengar suara Tuhan, ya, kalau sampai bangsa Israel nggak bisa dengar pimpinan Tuhan, bisa bahaya sekali. Oleh sebab itu pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu penting. Katakan amin. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Ya, kita mau sama-sama belajar untuk kita mengetahui bahwa Tuhan itu pasti menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, kita pasti merasa aman. Benar enggak? Yes. Kalau Tuhan gak menyertai kita, wah, bisa gawat Bapak Ibu Saudara. Hidup kita tidak akan memuliakan Tuhan. Dan yang berkuasa dalam hidup kita bukanlah Tuhan, tetapi setan. Ya, di dunia ini hanya ada dua. Kalau gak Tuhan yang menyertai, pasti ada setan di situ. Ya, kalau Tuhan menyertai, tidak akan ada setan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Haleluya. Yuk kita buka sama-sama. Kita mau dengar suara Tuhan di dalam Yohanes pasal 10. Kita umat-umat Tuhan, kita harus kenal dengan suara Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 27. Yes. Haleluya. Oke. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suara apa? Suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Katakan amin. Ketika kita mendengar suara Tuhan dan mengenal Tuhan, maka kita akan tahu cara mainnya Tuhan, cara kerjanya Tuhan. Ya, caranya Tuhan membawa kita ke puncak, Bapak Ibu Saudara. Kita akan tahu. Saya mau katakan, saya ini hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya ini hidup di dalam kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau saya ada sampai hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, tidak mungkin kita dapat berjumpa.
Dan saya juga yakin Tuhan juga menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam Tuhan kita itu sama. Sama, nggak ada bedanya. Ya, yang membedakan hanyalah cuman satu. Kualitas pribadi masing-masing. Itu dia. Nah, kualitas pribadi ini akan dibentuk seiring kita disertai Tuhan. Kalau kita tidak disertai Tuhan, maka kualitas pribadi kita nggak bisa punya kualitas yang bagus. Kenapa? Karena Tuhan selalu membentuk kita. Ada yang berkata, hamba Tuhan berkata, ya, kita perlu orang-orang yang mengecewakan kita. Kita perlu orang-orang yang menyakiti hati kita. Supaya apa? Supaya kualitas pribadi kita ini terbentuk. Dan kita menyenangkan Tuhan. Artinya kita berbuah, Bapak Ibu Saudara. Di dalam penyertaan Tuhan bukan berarti kita nggak diproses. Kita nyaman-nyaman aja gitu, tiap hari makan roti mana, tiap hari makan daging burung puyuh, ya, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu diproses oleh Tuhan, diuji sama Tuhan. Ya, musuh-musuhnya memang Tuhan sediakan di sekeliling bangsa Israel, supaya bangsa Israel berjaga-jaga dan mengandalkan Tuhan. Kalau sampai bangsa Israel tidak ada musuh, mereka akan sombong. Ya, jangankan menghadapi musuh, Musa naik ke atas baru aja mau dengar pimpinan Tuhan, ya, di Gunung Sinai. Mereka semuanya menyembah, ya, patung tuangan dari emas, tempaan. Wah, ini baru aja kayak begini, mereka sudah menyembah Allah yang lain. Itu dia, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, ya, dalam penyertaan Tuhan pun bangsa Israel bisa jatuh dalam dosa. Padahal ada Imam Harun di situ. Tapi Imam Harun kalah sama bangsa Israel. Nah, ini namanya proses, Bapak Ibu Saudara. Mereka termakan oleh godaan setan. Tapi saya mau kasih tahu, bangsa Israel juga membuka celah pada waktu itu. Ada bangsa yang lain yang ikut juga keluar dari tanah Mesir mengikuti bangsa Israel. Ya. Jadi bukan hanya bangsa Israel saja yang murni tok. Itu dia orang-orang yang pembuat onar itu. Dibiarkan bangsa Israel mengikuti mereka. Nah, makanya Tuhan suka yang murni. Amin. Ya, kalau kita ini sudah dimurnikan oleh Tuhan, jangan lagi memasukkan hal-hal yang negatif, perkataan-perkataan yang negatif, intimidasi, terus direnungkan. Dapat mimpi kayak gini langsung diartikan sendiri sehingga terintimidasi, ketakutan dan sebagainya. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang najis terus dimasukkan. No, jangan. Hal-hal yang tidak baik terus dimasukkan, pergaulan yang tidak baik terus dimasukkan. Ya, hidup kita bisa terpengaruh dan membuka celah itu. Jangan temanmu tidak membawa kamu kepada Tuhan, selalu membuat kamu, ayo kita kongko-kongko yuk. Ayo kita minum kopi yuk, di kafe yuk. Terusan begitu, gak pernah ngajakin doa. Jangan suka bergaul dengan orang seperti itu. Lebih baik kamu bergaul dengan Tuhan lebih banyak. Kelihatan dari kualitas penyembahanmu. Kita lagi menyembah, dia main HP. Nah itu dia. Enggak konsen. Gimana Tuhan mau pakai? Enggak akan dipakai sama Tuhan nanti. Ya. Punya prinsip. Tuhan itu punya prinsip. Tuhan itu akan pakai orang-orang yang bodoh sekalipun. Orang-orang yang aduh, lelet. Tuhan bisa pakai mereka. Ya, tetapi orang pintar pun Tuhan pakai. Gitu loh.
Tetapi Tuhan tidak akan pernah pakai orang malas. Tuh, nggak akan pernah pakai. Di Alkitab nggak pernah ditulis Tuhan pakai orang malas. Nggak pernah. Dalam penyertaan Tuhan, kita ini akan dibentuk. Kita ini akan diuji. Kita ini akan dimurnikan. Ya. Nah, ketika Tuhan memurnikan kita, disitulah kesempatan yang terbaik untuk kita mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Ya, ketika kita mendengar suara Tuhan, itu sangat menolong kita supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, maka itu akan menolong kita supaya kita tidak jatuh, tidak tergeletak, dan supaya kita terus maju dan mendapatkan destiny kita. Mendapatkan God's calling kita itu. Panggilan Tuhan itu. Sampai kita tidak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan. Wah, ya, berbahaya ini. Tuhan bilang, ayo mengampuni, melupakan kesalahannya. Kita bilang, enak aja mengampuni, ini pasti suara setan ini. Itu dia. Ya, itu. Nggak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan. Setan, hantu, iblis nggak akan pernah bilang, ayo mengampuni. Ya, Tuhan mengasihimu, Tuhan sudah mati di kayu salib. Ya kan? Yesus Kristus sudah pernah mati di kayu salib, itu ya. Lebih tepatnya, Yesus Kristus sudah mati di kayu salib dan menebus dosa-dosamu. Dia menanggung penderitaanmu. Itu lebih tepatnya. Tapi setan itu bisa hampir-hampir mirip. Setan itu paling suka sekali membuat kita berada di area abu-abu. Kamu gak bisa mengampuni ya nak. Sudah gak apa-apa. Ya, itu proses buat kamu. Kalau kamu gak bisa mengampuni, coba besok mengampuni. Nah itu. Ngerti gak di sini? Itu suara setan itu. Besok aja mengampuninya. Besok pasti bisa mengampuninya. Itu suara setan itu. Ngerti gak? Hampir-hampir mirip ya. Betul? Nah ini, dalam penyertaan Tuhan, kita harusnya punya prinsip seperti ini. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tuhan itu gak pernah bilang mengampuni itu besok. No. Mengampuni itu sekarang. Katakan amin. Ya. Melayani itu sekarang. Ya, kalau kita nggak bisa mengampuni, gimana kita bisa melayani? Ini, setan itu paling suka di area abu-abu, nggak jelas gitu loh. Ya, nggak bisa mengampuni nggak apa-apa, besok aja. Besok pasti bisa mengampuni. Hari ini kamu nggak usah mengampuni. Biar kau renungkan sakit hatimu. Bayangkan luka-lukamu makin tersayap, makin enak rasanya, ngerek gitu. Nah itu setan itu. Ya, pikirkan bagaimana cara membalas dendam ke dia. Itu setan itu. Ya, atau iblis lebih cerdik lagi. Enggak usah bayangkan balas dendam. Ya. Kalau kamu enggak bisa mendoakan dia, enggak usah kamu doakan. Ngampuni itu besok. Yang penting sekarang, ya, kamu di sini. Kalau ada dia di depan kamu, bayangkan dia. Waduh, makin kita terluka. Tapi coba kita taat sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengampuni dia, memaafkan dia dan melupakan kesalahan-kesalahannya. Sejauh timur dari barat, Engkau telah membuang segala dosaku.
Dan Engkau Tuhan mengampuniku bukan besok, tetapi Engkau sudah mengampuniku bahkan sebelum aku mengakui dan meminta ampun. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kalau kita di area abu-abu bahaya, Bapak Ibu Saudara, engkau harus bisa mengerti, mendengar mana suara Tuhan, mana suara hantu. Mana suara setan, mana suara iblis. Ya, apalagi Tuhan berkata, ayo berkumpul dan beribadah. Jangan tinggalkan persekutuan. Ya kan? Ini ada online, ikut online. Kamu ada kuota, ikut. Pakai kuotamu, aku akan menyediakan berkat untukmu. Ya. Tapi setan itu bilang, iblis itu bilang, nggak bisa ibadah ya nak. Ya udah, nggak usah jadi intimidasi. Cie, setan itu. Nggak usah jadi intimidasi. Ya, di rumah aja. Tuhan pasti mengerti perasaanmu. Kamu lagi dikecewakan sama teman pelayananmu kan? Ya, ya sudah. Berdoa dan beribadah dari rumah aja. Ya, ikut online aja. Nggak perlu kamu ke gereja, nggak perlu. Ibadah itu sekarang ya apa? WFH. Work from home, semuanya dari rumah. Padahal cuman sepelempar batu tuh gereja dekat situ. Nggak mau dia berkumpul. Dia nggak ngerti proses di dalam persekutuan. Bahwa kita tidak boleh menghakimi. Ketemu dia yang menyakiti kita, ya kita tetap senyum, tetap berkata shalom. Amin. Supaya hati kita terbentuk. Kalau di rumah terus nggak pernah mau ke gereja, ikut online terus, padahal pemerintah sudah bilang boleh ke gereja. Kenapa nggak ke gereja? Padahal engkau bisa ke gereja, bisa bersekutu, bisa ikut komsel, ikut pemuridan. Banyak kali alasanmu, kata malaikat. Iya kan? Nah, setan itu suka di area abu-abu. Kalau kita mendengar suara Tuhan, Tuhan sudah bicara kok di Alkitab. Jangan meninggalkan persekutuanmu. Jangan meninggalkan ibadahmu. Ayo doa pagi. Kan begitu. Setan Tuhan ngomong lagi. Ayo morning prayer, doa pagi bersama-sama. Pasti kamu mendapatkan sesuatu yang baru hari ini. Tuntunanku yang baru hari ini. Ya. Iblis ngomong, tidurlah yang lelap kawanku. Dibelainya kepalamu. Ya kan kita mau bangun, aduh tulangku Tuhan, tulangku Tuhan, tulangku Tuhan. Padahal engkau punya kuota, engkau punya apa yang diperlukan, device segala macam, handphonemu, laptopmu, iPadmu atau apapun. Ya, tapi engkau malah tidur yang lelap. Enak kali itu, 4:30 jam 4 sampai jam 6 sampai jam 7 pagi tidur, ya kan? Enak sekali. Ya. Nah, kita perlu mendisiplinkan hidup kita ini supaya kita lebih lagi bisa mendengar suara Tuhan. Ya, sebab apa ayat 28? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
kalau kita bisa dengar suara Tuhan, kalau kita hidup dalam penyertaan Tuhan, kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan, satu pun dari musuh-musuh kita, baik setan maupun manusia maupun makhluk apapun, tidak bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kalau kita kenal Tuhan, kalau kita ikut Tuhan, ayat yang ke-28b mengatakan, kita ini ada di tangan yang tepat, di tangan yang terbaik. Mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus takut? Terbaringkah engkau saat ini di rumah sakit? Di ICU kah engkau saat ini? Tetapi ketika engkau percaya kepada Yesus, percayalah, engkau sedang hidup dalam penyertaan Tuhan. Tuhan yang pegang nyawamu, Tuhan yang pegang hidupmu, Tuhan yang pegang semua yang ada padamu. Tidak satu pun dibiarkan yang lain merebut dari tangan Tuhan tentang hidupmu. Katakan amin. Orang-orang mau mengambil hakmu, tapi mereka tidak bisa mengambil jiwamu. Woo! Ya, come on, hari ini bangkit lagi terus. Ada kebangunan rohani di dalam hidupmu. Ya, supaya apa? Supaya ketika engkau menjalani hari-hari, hari demi hari, engkau mengerti akan kehendak Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita hidup dalam tangan yang tepat, tangan yang lebih besar, tangan yang terbaik, kita bisa hidup dengan aman. Ya, hidup di dalam hadirat Tuhan itu enak. Tuhan suruh doa, ayo Alfa doa. Doa. Ayo Alfa kamu kunjungan. Kunjungan. Ayo kamu sekarang melakukan ini. Ayo kamu berkarya. Banyak dalam Tuhan itu, Tuhan gak pernah buat kita menganggur. Kalau ada sesuatu yang bilang, aku nganggur Pak. Hati-hati. Kamu sedang di area abu-abu. Ya, anak Tuhan itu gak pernah nganggur. Saya diajarkan sama dosen vokal saya. Saya ini gini-gini sarjana musik Bapak Ibu Saudara. Ya, sarjana musik gereja ini. Dosen vokal saya mengatakan, anak Tuhan itu gak pernah nganggur. Sambil kita nahan napas kan latihan diafragma. Tahan napasnya. Desis. Dia berceramah. Anak Tuhan itu gak pernah nganggur. Yang nganggur itu anak setan. Kita batuk-batuk. Ya, sambil kita dia terus main piano misalnya ya. Ayo vocalising. Naik. Dia berceramah. Anak Tuhan itu gak pernah nganggur. Yang nganggur itu anak setan. Terus. Sambil dia vocalising, nyuruh kita vocalising. Sambil kita pemanasan, vocalising. Ya kan? Mamemi mamu. Gitu ya. Dia berceramah gitu. Tapi ceramahnya masuk Bapak Ibu Saudara. Ingat sampai sekarang. Ya, jangan pikir jadi hamba Tuhan itu selalu pendeta. Kalau kamu ya bernyanyi dengan sungguh dari hatimu, kamu juga hamba Tuhan. Ingat semuanya. 100% pengajaran dia saya ingat. Oh, ternyata begitu ya sistem cara mengajar yang tepat dalam musik ya. Ini konteksnya musik. Sambil disuruh tugas, sambil dia ceramah, sambil dia khotbah di situ. Ayat firman Tuhan, ya. Dia bandingkan, jangan seperti yang lain itu, taunya teori saja. Harus praktek di lapangan. Ya,
Kamu jangan mau dibodoh-bodohin sama ahli-ahli yang begitu ya, ahli Alkitab yang lain maksudnya. Iya, hanya tahu teori, hanya tahu khotbah tapi tidak pernah bisa melakukan. Wah, neng 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 neng. Oh, gitu ya. Sambil dia khotbah di situ. Tapi masuk, saya berpikir, oh Tuhan, benar juga ya. Dia mengerti cara kerjanya Tuhan gitu loh. Dan kami yang diajar dia, boleh bilang rata-rata kami sukses Bapak Ibu Saudara. Iya, berhasil gitu loh. Oh, dia menguasai tempat itu. Dia menguasai ruangan itu. Dan kami ada dalam tanda kutip areanya dia. Area kekuasaannya, teritorial dia pada saat dia mengajar. Dan dia memberikan semua arahan-arahannya. Dia memberikan semua tuntunan-tuntunannya. Dia mentransferkan semua ilmu-ilmunya di dalam musik pujian dan penyembahan. Dan kami mendapatkan sesuatu. Sampai hari ini kami terapkan dalam pujian, penyembahan, musik gereja. Haleluya. Oh, ternyata seperti itu. Kalau kita ada di areanya Tuhan, ada di tangan yang tepat, ada di tangan yang profesional, ada di tangan yang pro, ada di tangan yang terbaik, dia walaupun ya dia berceramah, dia menuntun kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan akan mengajar kita untuk kita melakukan kehendaknya. Yang setuju katakan yes. Di situ Tuhan memimpin kita dan masuk semua firman-Nya. Yang penting kita mau diajar, mau dituntun, mau mengikut Tuhan, mau dengar suara Tuhan. Itu yang paling penting. Kunci dari penyertaan Tuhan adalah hati yang terbuka. Katakan hati yang terbuka. Ya, biar pagi hari ini kita mengerti bahwa ketika Tuhan menuntun kita, kita perlu hati kita terbuka sama Tuhan. Ya, kita perlu mengikhlaskan hati kita untuk kita dibentuk sama Tuhan. Supaya kita lebih lagi bisa mendengar suaranya. Dan Tuhan sudah janji kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Dia memelihara kita di tangannya yang luar biasa. Tangannya itu loh. Ya, ada lagunya kan? Gimana lagunya ya? Tangannya yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangannya yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Siapa di sini yang memerlukan tangan Tuhan? Siapa di sini yang memerlukan penyertaan Tuhan? Yuk sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. God is good all the time. And all the time God is good. Kita harus percaya bahwa Dia Tuhan yang menyertai kita. Apapun situasi, kondisi, keadaanmu saat ini, engkau yang di Zoom maupun yang di YouTube, percaya Tuhan akan bertindak selama kita punya hati
yang terbuka sama Tuhan. Kalau hati kita terbuka sama Tuhan, pasti kita mau hidup, beribadah, menyembah, memuji, merenungkan firman. Saya sudah sampaikan kan, ya, kesaksian hamba Tuhan di mana anaknya sakit umur 5 tahun sampai ke 6 tahun. 1 tahun mereka dibentuk, anak mereka sakit, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka berkata, aku minta kesembuhan, aku minta kesembuhan. Enggak dikasih juga sama Tuhan. Tapi ketika mereka memiliki hati yang terbuka, mereka menyembah. Just worship God. Hanya menyembah Tuhan. Menyembah dan menyembah. Anaknya belum sembuh, masih sakit, menyembah terus. Menyembah terus. Enggak terasa anaknya sudah umur 6 tahun, mereka hidup dalam pujian penyembahan. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Orang yang hidup dalam pujian, orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan pasti suka memuji, menyembah, Bapak Ibu Saudara. Mereka melihat anak mereka ternyata udah sehat. Dokter bilang, the pain is gone. Ya, penderitaannya sudah hilang. Wow, dahsyat. Yuk, apapun penderitaanmu hari-hari ini, hidup dalam pujian penyembahan, hidup dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ya. Yuk kita datang sama Tuhan. Kita nyanyikan lagi lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Tangannya yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangannya yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangannya yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Kita berdoa bersama-sama. Apakah Ibu Itamar ada? Enggak ada ya? Oke, kita berdoa sama-sama. Kiralalabakana masyanda. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk bangsa kami. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Mengalir kebaikan Tuhan, mengalir kasih setia Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Pelihara Tuhan, jauhkan dari musibah mara bahaya. Kalau sebelum beberapa hari yang lalu sempat terjadi gempa sebesar 7,3 skala Richter, tapi kami bersyukur karena tidak menimbulkan tsunami dan tidak rusak yang parah bagaimana. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memelihara bangsa kami. Bahkan di negara lain ada gelombang panas dan Indonesia tidak mengalaminya. Semua karena Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang membebaskan kami. Engkau Tuhan yang melepaskan kami dari yang jahat. Engkau memelihara bangsa kami. Kami berdoa setiap bencana, setiap hal-hal yang jahat, hal yang tidak baik tidak terjadi bagi bangsa kami. Di dalam nama Yesus, pemeliharaan Tuhan sempurna. Di
di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan Indonesia, Bapak Presiden kami Pak Jokowi, wakilnya, dan semua staf seluruhnya Tuhan, menteri, MPR, DPR, semua jajaran yang ada di bawahnya, semuanya diberkati. TNI, Polri, para dokter, guru-guru, semua pembisnis, investor-investor, mereka diberkati ketika mereka menanamkan modal di negara kami. Kami minta lapangan pekerjaan dibukakan, lapangan pekerjaan puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan pekerjaan dibuka untuk bangsa kami. Dalam nama Yesus, kami melepaskan berkat ilahi untuk bangsa kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan, agar gereja-gerejamu mengajarkan yang benar sesuai dengan firman Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami minta penjangkauan jiwa-jiwa KKR terjadi di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, terjadi. Kami juga berdoa bagi gereja kami, biar gereja kami mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kami minta Tuhan, biar komsel terus berkembang, pemuridan terus berjalan dengan luar biasa. Urapan Allah mengalir, memampukan kami. Hari ini biar gereja kami berkarya dan Tuhan yang memberkati. Kami berdoa Tuhan, biar setiap umat-umat-Mu, mereka mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, biar mereka juga diurapi Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Kami minta kekuasaan daripada Tuhan melingkupi setiap kami, mampukan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu yang saat ini mengikuti Zoom. Berkati mereka satu persatu, urapi mereka, kembalikan semua berkat-berkat mereka Tuhan yang mungkin pernah diambil. Kami percaya Tuhan yang memelihara hidup mereka. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berikan urapan, berikan kemampuan kepada mereka untuk bertumbuh bahkan berbuah bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa bagi pembangunan gereja kami secara fisik. Kami berdoa Tuhan, biar di sana Roh Allah yang bekerja, Roh Allah yang berkuasa dalam nama Yesus. Tuhan, kirimkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat generasi-generasi muda di gereja kami, anak-anak muda sekolah minggu, next gen. Berkati mereka, urapi mereka, biar mereka semua mengalami Tuhan. Kalau tadi malam kami melihat bagaimana anak-anak menyembah Tuhan dalam doa base camp, kami percaya mereka akan menjadi generasi-generasi yang dahsyat dan luar biasa, dan berdampak yang luar biasa bagi dunia ini. Kami berdoa Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang bekerja, yang mencari nafkah, mereka yang sebagai pembisnis, pedagang, ASN, juga mereka yang wira swasta, mereka yang sedang mencari pekerjaan, berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka yang kuliah sekolah, mereka yang sedang berpendidikan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap umat-umat-Mu yang mengikuti secara YouTube, urapi mereka. Saat ini aku melepaskan urapan kesembuhan, pemulihan, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Hari ini mereka hidup dalam pimpinan Tuhan. Mulai hari ini mereka diberkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk channel YouTube kami, supaya terus berkembang, semakin banyak yang subscribe, semakin banyak kami menjangkau jiwa-jiwa. Ada ribuan orang yang menyaksikan, mengikuti ibadah, berdoa di dalam nama Yesus. Berkati channel YouTube kami. Kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemuridan-pemuridan hari ini akan AMD. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Tuhan juga urapi, pakai dengan kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat pelayanan Bapak Sumerman sebagai membina kami Tuhan. Berkati dia Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk GBI Sungai Tetas. Berkati biar hidup mereka selalu sesuai dengan firman Allah dan mereka mengikuti panggilan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat base camp, biar base camp terus mengalir hadirat Tuhan, tidak pernah berhenti. Hadirat dan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Ini kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa. Berkati keluarga kami, berkati
bisnis kami Tuhan. Kami berdoa buat anggota keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, yang belum bertobat. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar mereka mengenal kasih Tuhan, biar mereka mengenal panggilan hidup mereka. Kami minta belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hari ini Tuhan tuntun kami. Di dalam nama Yesus, mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Hari ini ada AMD ya di Pastori, anak-anak muda ayo datang. Oke, kita akan belajar efektif lagi bagaimana menginjil. Jadi anak-anak muda harus diajar. Oke, Tuhan berkati, selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus Shalom, memberkati. selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Opa kamu say, opa kamu